أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk berdoa bersama, tahlil dan bersilaturahmi bersama. Yang kami hormati dan kami banggakan Kakanda Ustadz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSI PhD. Yang saya hormati juga para orang tua saya, Ibunda Haja Najira, Pak Basri Rase, Pak Maming, Pak Jo, Haji Sarif, dan mungkin Ustadz Hartono, dan mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan yang kami banggakan seluruh undangan yang telah hadir, mungkin di sini juga ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh agama, para dai muda yang juga ikut serta dalam melangsungkan acara hari ini. Saya Firza Gustia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh kerabat, saudara, handai tolan yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya juga atas nama keluarga almarhum Insinyur Haji Adi Dharma memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau almarhum semasa hidupnya, selama bergaul maupun selama memimpin Kota Bontang, banyak melakukan kesalahan. Saya memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Semoga almarhum jalannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur. Dan saya juga meminta seikhlas-ikhlasnya kepada seluruh saudara, kerabat, handai tolan yang hadir di sini, selalu meminta doa yang seikhlas-ikhlasnya untuk almarhum. Dan alhamdulillah kita berbahagia bahwa malam hari ini ada kakanda kita dari Makassar, kakanda Ustadz Dasat Latif, yang datang dengan seikhlas-ikhlasnya ke tempat ini. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih untuk Kakanda Ustadz Dasat Latif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika penyampaian saya
ada ketersinggungan, saya memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat didengarkan di masjid. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Kalau ada ayat atau perintah yang harus diulang-ulang, pasti itu perintah sangat penting. Ayat ini Jumat-Jumat diulang. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk di akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Gue jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Yang namanya mati, mau atau tidak, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, duda, semua mati. Toh, Ustadz di belakang sedikit, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, hei Das'ad, andi tawakal, hati-hati kok, mengaku kau Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. KTP-mu Islam, nikahmu syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Siapa di antara mereka? Contoh aja nih, jangan marah. Contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beling-beling. Didapat sama polisi, dikejar, jangan lari. Masih lari juga. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, nak kepalanya nak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi peling India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Bu, yang musuh itu polisi. Kira enak hidup kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah. Ibu cari siapa? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, nggak bisa gerak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Saya baca Yasin sudah 3 kali, nggak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat. Maka jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi pelengin dia. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Nah itu ya, matinya dalam keadaan kafiran, lagi judi. Apalagi yang bisa membuat kita mati kafir? Siapa mereka? Mereka yang menerima serangan fajar ketika pilkada. Tepuk tangan baru kau nak kena. Ayo, hati-hati. Saya kadang-kala ditanya, Ustadz, saya sholat, saya berdoa 5 kali semalam, kenapa masalah dalam hidupku tidak pernah berhenti? Katanya kalau berdoa baik,
Katanya kalau sholat sudah bagus, tapi kenapa doaku tidak diijabah? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Ingat, sedekah ketika pilkada itu bukan hadiah, itu sogok. Hukumnya haram, pelakunya bahkan bisa kena pidana, baik yang menyogok maupun yang disogok. Malah nak tulis di rumahnya, siap menerima serangan fajar. 5 suara, 1 suara 200.000, keras kehidupan bos. Hei, dengar, Bapak kalau mau bagus, mau membangun kota Bontang, gimana caranya Ustaz? Ayo rekam kalau ada yang sogok, rekam, bawa ke polisi. Malah ada juga main 2 kaki. Amam Pak, ketawa baru kau nak kena. Hati-hati ya, orang yang suka memakan makanan haram, kata Nabi 40 hari 40 malam tidak dicatat amal kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nah itulah sebabnya Jumat-Jumat dibacakan ayat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan uang haram, dan itu sombong. Jadi jangan heran setengah mati kau berdoa tidak dikabulkan doamu. Kenapa? Terlalu banyak uang haram dalam perutmu. Waqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Begitu kata Allah. Nah, kalau saya ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Banyak setan berkeliaran di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bukan popo, bukan parakan, bukan sustar ngesot. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih tahun sibuk-sibuk. Sekali dilihat gelangnya. Simpan dulu HP. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan dulu. Selama ibu pegang HP pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Maka yang kita lihat monitor. Maka simpan dulu HP-nya, simpan. Woi, simpan dulu. Saya tidak mau kalau ada yang merekam. Nah ini ada yang rekam ini, ya, tidak usah di HP. Ayo, simpan ya. Saya malah di Makassar, saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu, nah belakangi kak. Barusan nador ceramah di belakang saya. Ternyata nak ambil HP-nya selfie. Baru nak tulis latar belakang das atletik. Saya dah jadi background cilaka. Selesai lihat nanti ibu-ibu, lihat Pak Basri ini selesai ceramah nanti ini banyak itu ibu-ibu mau nyerobot. Selfie dulu Ustaz. Ulangi Ustaz, kabur nih. Nah biar 7 kali kau ulangi, nah kamu yang kabur. Simpan dulu HP, simpan ya. Bisa? Nah ini ada channel saya nanti yang rekam. Nanti ada, kalau ibu bapak mau nonton ini acara ini, nanti nonton di channel saya, Das Latif. Sudah itu like and share. Jangan lupa nonton sampai tuntas iklannya, jangan kau skip. Kalau kau lewati iklannya saya tidak dapat apa-apa. Jangan ketawa, serius kayak ini. Jadi kalau bapak nonton ceramah saya, ada iklan, jangan lewati, nonton ini. 1-2 kali. 1 ibu nonton, dapat mah 50.000. 3 ibu nonton, 150.000. Nah bukan juga buku ambil. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ibu dapat ilmunya, saya dapat fulusnya. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kau itu ada kakimu 20. Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat pencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Kenapa? Hah? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu ku catat. Ini banyak bersamaan jatuhnya dan laju, mana bisa kita catat? Lalu Nabi bertanya, "Wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di Gontang Kuala, ku catat yang jatuh di Berbas, ku catat yang jatuh di Balikpapan, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat." Makanya disibukkan mencatat. Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat karena jumlahnya lebih banyak dari hujan." Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul memperingati haulnya Adi Dharma. Mereka berkumpul pengajian, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Ada yang puasa Senin Kamis kemarin? Balik-balik toh. Kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid, Senin Kamis, tadarus, puasa, maka ketika kumpul seperti ini, banyaklah bersalawat, karena di situ pahalanya luar biasa. Maka saya mau ajak salawat dulu ini hari, ini malam. Boleh? Boleh? Ah, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Kita tanding mana lebih kencang suaranya ibu-ibu. Bapak-bapak diam. Ayo ibu, mau jamu kalah ibu. Ayo. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salam ala yasin habibillah. Nah, suaranya 8,5. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar laki-laki. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo Pak Basri, ayo Pak Tawakal, ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah nilainya 8,9. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf tidak bisa sebut namanya satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya takut namanya salah nanti. Pernah ngantar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kalau orang diantar ke kubur, telu tu mantaraki. 3 yang antar kita. Tapi Nabi bilang 2 yang kembali, tinggal 1 temani kita. Apa yang antar kita? 1 harta. Keluar semua mobil, keluar semua karpet, bawa semua cerek. Begitu kita masuk di kubur, apa ada harta yang masuk? Ada kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya, Nabi bilang kasih masuk tahu BlackBerry supaya bisa BBM. Kasih masuk tahuan di situ televisi supaya bisa nonton nanti. Tidak. Yang mengantar kita harta, tapi demi Allah harta pulang. Jangankan mobil, karpet saja tinggal, cerek kuning. Bener, tadi ya lo, alek cerek. Ayo. Harta setengah mati dicari, menghalalkan segala cara, nyogok kiri kanan supaya dapat jabatan. Begitu kau mati, hartamu kau tidak bawa kecuali kain kafan dan kapur barus. 2, yang mengantar kita keluarga. Ibu-ibu kalau meninggal, suami ikut mengantar, menangis dia. Tak betul, naga ke situ.
Mata kanannya menangis, mata kiri mana penggantinya. Woi bu, meskipun waktu nagombal ki, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Begitu mati, ada temanku di Makassar, temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya. Ustaz, saya rasanya tidak bisa lagi selanjutkan hidupku. Inilah istri saya yang mengatur semua usaha saya sehingga sebegini. Bengkak matanya. Saya bilang, hebat juga ini bapak. Beberapa bulan kemudian saya jogging di lapangan Karebosi. Ada di sampingnya perempuan cantik, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, panjang rambutnya. Saya dekati baru bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Lama kok. Begitu meninggal, kawin lagi suami. Ayo, yang ketiga, yang mengantar kita apa? Amal. Inilah amal kebaikan maupun amal keburukan. Amal kebaikan maupun amal keburukan, dia akan tinggal masuk ke dalam. Kalau amal keburukannya, maka dia akan menderita di kubur. Tapi kalau amalnya bagus, amal kebaikan, maka kata Nabi, dia ditidurkan layaknya tidur pengantin baru. Pak Basri, masih ingat waktu nak pengantin baru ki? Lupa-lupa mi. Oh enak itu pengantin baru, sampai saya selalu mau ulang. Pasti bapak-bapak mau juga, cuma takut sama cerita. Iya toh? Nah, masuklah kita di kubur, kembali pengantar. Maka dari Nabi ta, kota manuki guru petunya malam, dek nagaga. Tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali 3 hal. Apa gerangan? 1, anak yang soleh dan soleha. Pak Adi Dharma sekarang sudah di alam kubur, sudah tidak membutuhkan lagi televisi, tidak membutuhkan lagi tanah, tidak membutuhkan lagi rumah. Yang dibutuhkan adalah doa-doa dari anaknya. Maka Adinda Firza ya dengan Vita setiap saat selesai sholat doakan ibu bapak. Saya semenjak meninggal bapakku, rasanya tidak pernah saya sholat 5 waktu tidak ada doa dalam sujud terakhirku. Maka yang hebat itu, biar anak anggota DPR, biar anak pejabat, biar anak pengusaha, tapi kalau tidak sholat, de gagah gunana tuh anakmu. Oh hebat anaknya Ustaz, pintar bahasa Inggris, masih SD. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Bima kode Inggris, bahasa Inggris semua anak-anak di sana. Memangnya kalau anakmu bahasa Inggris, mati kau berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Cari kita campur ratu. Ayo, demi Allah, biar anakmu pengusaha, tinggi sekolahnya, sekolah ke luar negeri, tidak pernah kau dapat ngaji malam Jumat, tidak pernah kau lihat dia pergi pengajian, tidak pernah kau lihat hadir-hadir di taklim. Demi Allah, kamu orang tua sial di dunia. Ayo, bayangkan anak semua sekarang. Lihat nih, kalau anak sekarang tidak pernah kita lihat datang pengajian, tidak pernah kita dapati mengaji malam Jumat, celaka kita sebagai orang tua. Saya masih ingat saya waktu kecil, kalau malam Jumat pasti kita kumpul ngaji. Coba kita pulang kalau malam Jumat mengaji bareng-bareng. Sekarang mulai hilang itu ngaji baca Yasin malam Jumat. Dek, tidak ada lagi pegang Quran. Apa nak pegang? Handphone. Bagus kalau masih nonton ceramah. Game. Bagus kalau masih game. Kalau video porno, hati-hati Pak. Kalau bapak lihat anak banyak buatnya, tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid, bakal susah hidup tak nanti. Pak, saya merantau ke Bontang. Di Bontang ternyata tidak bagus, di Lok Tuan ternyata tidak enak. Pulang lagi ke Pinrang, Magalung, selesai urusan. Saya jadi pegawai tidak suka ke wali kota, saya pensiun dini, selesai, tidak ada urusan. Mau kau marah-marah kok, saya pensiun dini. Saya merantau ke Malaysia, di Malaysia tidak enak, saya pulang lagi kampung saya, masih ada pilihan. Tapi kalau bapak masuk kubur, demi Allah tidak ada pilihan lagi kecuali kau tinggal di situ, tidak boleh kau keluar-keluar. Nah sekarang
Mari lihat anak-anak kita. Biarkan anak kita tidak pegawai, biarkan anak kita pegawai honor, tapi dia tahu sholat jamaah di masjid, dia tahu tadarusan di malam hari, dia tahu puasa Senin Kamis. Insya Allah bapak ibu di kubur ada yang bisa selamatkan kita ketika dia selesai sholat. Dia baca Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau anak tak pejabat, anak tak tinggi sekolahnya, anak tak pengusaha, tapi tidak baik agamanya, kapan pindah ingat ki? Kapan ingat ki? Lebaran pilih masyarakat kubur. Itu pun bukan dia baca doa. Siapa yang suruh baca doa? Pak Doja. Tapi Pak Doja, bacakan doa dulu bapakku. Ini Pak Doja tidak tahu bahasa Arab. Nah besok nih Allahumma gfirli. Nah bilang ini bapak, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Kasihan nakila didoakan bapakna, padahal bapakna Pak Doja na doakan. Nacilakan wikombo. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nabi di belakang, amin. Siapaku yang baca doa? Wali walidayya, kedua orang tuaku. Siapa? Orang tuanya Pak Doja. Dikasih amplop, dikasih pisang, suruh doakan mama, tak mama nana doakan, nana cilaka. Maka Pak, didik anak. Sekarang metode mendidik anak kita mulai dikhawatirkan. Dulu saya ingat Pak, orang tuaku gak ada sekolahnya, tapi yang diajarkan kita akhlak. Kan rumahnya orang Bugis itu kan 2 tangganya, ya toh? Tangga depan, tangga di belakang. Apa gunanya itu tangga belakang? Kalau ada tamu dan ada gula, lo kesiga, beri boleh? Menerangi gulang si kaca, ya toh? Nah, saya diajarkan sama ibu saya itu, duduk kona, pada ye cara kau tidak kohe. Jangan kau bicara sambil berdiri. Kalau kau terima itu gelas, pegang kedua jari. Jangan kau lihat matanya orang, tidak sopan. Tidak sampai di situ. Besok ketemu mamaku sama yang dipinjam gulanya, apa nak bilang? Magamu anak weni. Sekarang tidak ada lagi. Maka jangan heran begitu bapak masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa doakan. Mari kita periksa kembali anak bapak sebelum terlambat. Anak-anak kita sekarang Pak, nauzubillah misalnya, mengkhawatirkan. Yang bisa kan enak itu. Pas pensiun maki 4 anaknya, Dek, bulan depan saya ambil ibu ya, sama istri saya ngurus, kamu bulan depannya lagi. Enak kan? Tapi ini anak kita sudah berkeluarga, sudah menikah, tidak pernah kita lihat ada sumbangan untuk orang tuanya. Kan enak sudah menikah, nggak bilang, Dek, itu ada gaji kita dapat, sudah kasih saja ibu, kasihan. Iya, hanya jualnya ibu, bukan uangnya ibu yang kita lihat, tapi ridhanya Allah. Adik-adik, nih yang masih pengangguran, nggak dapat kerja sampai sekarang, muliakan saja orang tuamu bos. Kecil itu jadi pegawai, kecil itu jadi pengusaha. Muliakan orang tuamu, bukakan kau pintu rezeki Allah. Tapi kalau kurang ngajak kalau sama orang tuamu, jangan kau harap. Anak-anak sekarang sopan sekali kalau sama pejabatnya, sama kepala dinasnya sopan. Iya pun, dia kasih sekolah kodongok. Kalau kepala dinasnya menelpon, siapa? Begitu mamanya menelpon, nah bilang, mak tunggu dulu, menelpon bosku. Salah. Justru kau bilang sama bosmu, Pak minta maaf, ibuku menelpon, sebentar saya telepon lagi. Ada kita mau beli, tanya orang tua tak, Mak saya mau beli tanah, gimana menurut mama? Bukan ilmunya yang kita harapkan, tapi apanya yang diharapkan, ridhanya. Akhirnya ibu tak berkata, kasihan anakku, sarjana nih tapi masih minta saranku, maka dia akan bahagia. Tapi kalau kita beli sesuatu tidak pernah tanya ibu, maka dia akan kecil hati dan berkata, kasihan anakku, tidak hargai mak, padahal saya kasih sekolah itu. Ketika hal itu terjadi, maka sia-sialah kita. Satu yang bisa menyelamatkan kita, anak. 2, apalagi harta, sedekah. Coba sedekah, ibu, kalau meninggal ki, siapa ambil rumah tak? Emas, cincin, kalung, siapa ambil? Istri kedua.
menangislah suaminya waktu meninggal istrinya. Lawat tuh kan ibu nami cincin kawinnya. Cincin kawinku dulu. Nah buka kanunnya Nabi, ini ku menikah dulu waktu ulang tahun pernikahanku. Nah buka kalangnya Nabi lagi, ini waktu nampak tahun menikah. Sudah itu, apa bulan kemudian, mak bene sih. Itu cincinnya nak kasih penggantian istri barunya. Nabi bilang, ini cincinku dulu sama istriku. Bah ambil bini sayang. Maka ibu-ibu, oi, Pak, sedekah. Ada beberapa golongan orang menyesal ketika sudah masuk di kubur. Apa itu? Satu di antaranya mereka yang enggan bersedekah. Ketika coba buka Quran, ketika kita sudah masuk di kubur, kita bangkit, bangun kita berhadapan dengan malaikat. Wahai malaikat, apa ini? Malaikat berkata, mati mako. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Paling suka lekoninoi ya Allah. Untuk apa? Sholat? Bukan. Puasa? Tidak. Haji? Bukan. Untuk apa? Dia akan berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Saya mau sedekahkan hartaku yang ada setinggal ini. Itu kalimat orang yang sudah mati. Nah kita belum mati. Sedekahin. Ayo. Ada orang bangkrut di utang gara-gara sedekah? Ada? Enggak ada. Ini kelebihannya Pak Adi Dharma. Kuat sedekah. Ya. Sedekah. Kalau pejabat waktu beliau wali kota, sedekahnya bukan duit tapi membangun kota Bondang. Bapak-bapak sedekah dengan ilmu, ustaz sedekah dengan ilmunya. Bapak-bapak hartawan sedekah dengan hartanya. Ibu-ibu tidak bisa sedekah dengan harta, tidak bisa dengan ilmu. Maka sedekah dengan apa? Sedekah dengan akhlak mulia. Yang kau kasar bicara, tetangga tidak bisa dikasih duit, maka jangan ganggu dia. Banyak di antara kita sudah tetangga tidak dikasih sedekah, tidak pernah dikasih sedekah, kita ganggu terus, maka itu akan ibu merugi. Sedekah. Nah, bu-ibu, ada masjid dekat rumah, kita lihat, oh, tidak ada sandalnya. Dari toilet ke tempat pintu, beli sandal. Nah curi orang ustaz, alhamdulillah berarti ada lagi ladang amal baru, beli lagi. Tidak bisa sandal soalnya ustaz, kiri kau jalan kote. Malam Jumat, orang di sana mengaji di masjid, kirimkan sedekah, dan sedekah itu tolak bala. Sedekah. Orang sudah masuk di kubur, yang bisa menolong kita hanyalah sedekah kita. Sedekah tunjanya. Yang ketiga yang bisa menolong kita apa? Ilmu yang bermanfaat dan pembangunan. Maka kalau dapat ceramah-ceramahnya Ustaz Dasat, share, sebarkan. Bayangkan kalau Bapak sebarkan di grup, ada 30 orang di grup, ada yang tahu dan diamalkan, maka saya dapat pahala, ibu dapat pahala, yang sebarkan juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala masing-masing. Sedekahlah dengan ilmu. Kemudian pembangunan. Bangunan ini ada tanah, nah kena di jalan raya, sedekahkan. Ada dibangun jembatan, sedekahkan. Karena ketika kita sudah masuk di kubur, tidak ada lagi. Kenapa sedekah Ustaz? Karena puasa, haji hanya kita dapat pahalanya ketika kita amalkan. Sementara sedekah, meskipun kita sudah jasad, kita sudah dikubur, tapi sedekah itu tetap mengalir selama itu masih digunakan pembangunan dan ilmu yang kita sebar. Maka bersedekah. Nah, sudah masuklah kita di dalam kubur. Menunggu makin. Berapa lama kita menunggu? Tergantung datangnya hari kiamat. Nah, sudah, orang yang paling tersiksa di dalam kubur al-mutakhawwinu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Nah, sudah diperiksa kita, tidur, sudah hari kebangkitan, dibangkitkan kita, dibangkitkan. Maka ketika hari kebangkitan, Allah sediakan namanya 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Kata Nabi, padang mahsyar itu matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Tidak ada perlindungan. Pada saat
saat itu barang yang pernah kita curi, misalnya pegawai negeri pernah ngambil meja di kantor, wah nabi itu nanti meja lewat nih pegawainya, nabi bilang bah sinang ini dan ada rai itu boleh mana silakan. Dan semua yang pernah kita ambil disuruh pikul. Maka pada saat itu ada 7 golongan yang dilindungi di padang masyarakat. Satu di antara dari 7 itu adalah mereka yang berteman, bertemu dan berpisah karena Allah. Saya dipertemukan Pak Didharma dengan dakwah. Saya pertama kali datang ke Bontang, ceramah formal di masjid dan di kantor wali kota. Beliau waktu itu waktu sekda. Dan sepertinya almarhum tidak pernah saya ketemu tidak senyum. Dengan tubuhnya yang besar selalu ketawa. Itulah sedekahnya. Ya. Nah, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. 7 golongan. Sudah itu diadililah kita, ditanya satu demi satu, dipanggil kita satu demi satu. Nah, kalau amalnya bagus, dimasukkan dia ke dalam surga. Kalau amalnya jelek, dikasih dengan tangan kiri atau dari belakang masuk ke neraka. Tapi kata Nabi, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. 4. Berapa Ibu? Berapa? 1. 4. 1 siapa? Mereka yang suka memaki suaminya. Marah boleh, marah sama suami boleh. Tidak kusangka kau begini, penipu jago pale, tidak apa-apa marah. Tapi kalau menghina, nah itu penghuni api neraka. Bodoh memang kau seperti aku mamaku dongok beli-beli memang ini suami kayak. Ah itu menghina suami. 2. Perempuan yang membebani suaminya melebihi kemampuannya. Misalnya gajinya suaminya cuma 5 juta, tapi gaya hidupnya 7 juta, itu melebihi kemampuan suami. Sehingga apa? Kredit. Datang itu yang tawar-tawar kredit mobil. Wah, kalau ada mobil tak pak enak maki. Pulang kampung ki naik mobil. Ndak nak hujani maki. Kalau pergi pengantin nyaman nih. Itu nak cerita yang enak-enak semua. Dia tidak cerita bagaimana kalau bannya dicuri. Bagaimana kalau tidak bisa dibayar cicilannya. Maka orang yang selalu membebani suaminya melebihi kemampuan suaminya, maka itu penghuni api neraka. Yang ketiga, kata Nabi, mereka yang selalu mempertontonkan auratnya di depan laki-laki lain. Alhamdulillah pengajian sekarang Pak, sepertinya kalau orang Islam, ibu-ibu muslimah, jarang sekali kita lihat tidak pakai jilbab. Iya toh? Nah, cuma syarat jilbabnya ini yang tidak memenuhi syarat, terlalu sempit. Ya, alhamdulillah di sini semua pakai jilbab. Yang keempat, perempuan yang akan menjadi penghuni api neraka adalah mereka yang tidak mendirikan sholat. Kenapa Nabi menghususkan perempuan tidak mendirikan sholat? Karena perempuanlah memang yang paling banyak mengabaikan sholatnya. Pada kondisi-kondisi tertentu, haid, pengantin, pesta, itu muka nana dempul, nah, kira tembok coklat biru abu-abu, itu masam pajan, ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, kullu nafsin sa'iqatil maut, tungkek maki nyawai pasti mati. Al mautu babu, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati. Tinggal menunggu giliran. Siapa sangka Pak Didharma malam ini kita tak siai. Yang kita harapkan adalah masih lama bersama kita. Ini bapak-bapak ini muka-muka sakaratul maut ini juga ditawakal. Waspada Pak. Mau kemana? Nah, pasti mati Ki. Mau kemana? Iya toh, pasti mati. Tinggal keadaannya yang berbeda-beda. Ada orang matinya lagi sholat. Ada kawan saya lagi khutbah Jumat meninggal. Alhamdulillah. Ada juga yang lagi berzinah di atas perut perempuan, mati nak kena kuabalak silakan. Maka kita berdoa, Allahumma inni, ya Allah, doa kita taubatan qablal maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu kita doakan. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati, disayangi ketika dicabut nyawaku, dan diampuni setelah mati. Aman. Ini doa harus banyak-banyak kita baca, terutama kita yang sudah pensiun. Ya, ini jangan lagi berdoa mudah-mudahan bisa dapat ruko. Sudah, itu yang kita minta. Taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Minta kepada Allah. Kalau 5 kali sehari semalam kita minta, masa Allah tidak kabulkan doa kita? Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi saksi bahwa almarhum ini insinyur Adi Dharma orang baik. Mudah-mudahan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan anak yang ditinggalkan menjadi anak yang soleh dan soleh. Insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kenapa? Belum puas? Ini bukan laki-laki pemuas saya. Nanti saya kalau kasih puas kisahnya. Saya lagi tidak enak badan. Sudah cukup insya Allah ya. Ingat ibu, 3 yang ngantar kita kalau meninggal, tinggal 1 yang temani. Amal. Amal yang bisa menolong kita di kubur, anak soleh dan soleha, sedekah, dan pembangunan serta ilmu yang bermanfaat. Lain dari itu tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Dan orang masuk kubur bukan perjalanan yang singkat, tapi dia perjalanan yang abadi, tidak pernah ada akhirnya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang misrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih banyak ajaranallah bima atita ya Ustaz, atas segala ilmu yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Dr. Haji Muhammad Dasar Latif bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan satu yang kita garis bawahi, bahwa orang yang meninggal dunia itu yang bisa menyambungkan dan membahagiakan hidupnya, termasuk diantaranya adalah doanya anak-anak yang soleh. Demikian dan sekian. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Bunda Haji Adi Dharma, dan mari kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ada di hotel.